Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nasdem tegaskan tolak wacana Anies jadi cawapres Ganjar. Sudah jelas di situ begitu ya. Sudah Nasdem menolak, PKS menolak, Demokrat juga menolak begitu. Dan bahkan Anies Baswedan menolak begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau menjadi cawapres begitu, saya kira naif sekali sebagai seorang Anies Baswedan begitu ya. Ya kalau Pak Ganjar ya silahkan kalau menjadi wakil begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dan bahkan saya pribadi ketika Anies Baswedan menjadi cawapres bisa dipastikan saya akan kembali dukungan kepada yang lain. Atau bisa saja begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ya relawan Anies Baswedan mengancam kepada Anies Baswedan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Nasdem tolak wacana ya Anies jadi pendamping Ganjar. Jelas di situ begitu. Sembarangan ya ngusulin ya fix ya katanya begitu ya. Hus ya sing jauh Anies bukan golongan mereka katanya begitu ya. Ya dibaratkan air dengan minyak begitu. Kira-kira seperti itu. Tidak bisa disatukan katanya begitu ya. Propaganda politik yang dimainkan PDIP dengan memasangkan Ganjar, Capres dan Anies Baswedan dibalas dengan propaganda ya politik juga sama PKS. Duet itu biasa terjadi. Semoga paham sebagaimana propaganda PDIP mencapreskan AHY. Kira-kira seperti itu begitu. Gimik luar biasa begitu kan ya. Sehingga ini yang dimunculkan terus oleh PDIP begitu agar nanti begitu kan ya. Kalau Anies Baswedan begitu ya yang kemudian tidak masuk putaran kedua misalnya, banyak pendukung-pendukungnya yang kemudian diharapkan ya, tapi ya analisis itu salah. Ternyata PDIP sendiri, Ganjar sendiri yang justru tidak masuk ke putaran kedua begitu kan ya. Karena begitu fenomenal hari ini begitu ya. Bahkan PDIP nyeleneh mosok calon ya terengginas ya mau dijadikan anak buahnya, calon yang penuh dengan aib katanya begitu ya. Ini pro dan kontra begitu ya. Pre ya, kalau sampai ada Grand Prix. Jangankan Anies Baswedan begitu ya menjadi cawapres, adanya PDIP saja ya di pencalonan apapun aku nggak pernah mau kok, lebih baik golput saja. Ini kritikan-kritikan dari netizen, bayangkan begitu. Bisa saja pendukung-pendukung Anies Baswedan akan kembali kepada Pak Prabowo itu begitu kan. Anies Baswedan sekarang sudah berjuang ya bersama-sama rakyat, bersama relawan di situ, masa tiba-tiba menjadi wakil. Kan kira-kira seperti itu begitu ya. Jangan mau diatur-atur oleh partai PDIP. Betul ya. Sudah jelas kalau menjadi wakil dari Pak Ganjar, jelas itu adalah petugas partai begitu ya. Haram hukumnya bagi memilih partai katanya begitu yang tidak sejalan dengan Anies Baswedan. Wow, jangan demi syahwat berkuasa dan nama kebutuhan bangsa lalu mau kerjasama dengan PDIP. Pak Anies Baswedan, kami telah mengharamkan jiwa dan raga kami memilih ya untuk selamanya, jangan coba-coba main api Pak. Ini sudah kritikan dari para pendukung-pendukung Anies Baswedan. Saya kira tidak mungkin Anies Baswedan juga mau begitu kan ya. Walaupun sekarang ya Partai Nasdem mengatakan ya masih ada dibicarakan, tapi saya kira juga tidak mungkin begitu ya. Tidak layak ya Muslim yang baik Anies Baswedan ya Nasdem berdampingan dengan orang-orang yang gemar ya film porno katanya begitu ya. Ini kena tamparan keras begitu kan ya. Akibat ulahnya Pak Ganjar sendiri, bukan dari PDIP begitu kan ya. Ya seolah-olah sudah sebagai seorang pemimpin kan bicaranya harus baik di situ begitu. Tahu-taunya kok seperti itu begitu. Ada apa begitu kan ya. Bahkan hampir semua pendukung Anies Baswedan juga tidak akan mau. Katanya begitu, banyak begitu yang mundur kalau Anies Baswedan menjadi wakil. Kalau menjadi capres ya silahkan begitu, Pak Ganjar cawapresnya, Anies Baswedan itu adalah presidennya. Kan kira-kira seperti itu begitu kan ya. Ya kalau memang Pak Ganjar mau begitu. Kalau tidak mau ya silahkan satu-satu begitu ya. Presiden ya katanya presiden ya. Kalau Anies Baswedan saya mau katanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini menarik begitu ya. Nasdem tegaskan tolak wacana Anies Baswedan jadi cawapres Ganjar ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Jakarta ini dikutip dari news ya, ID. Partai Nasdem menegaskan ya Anies Baswedan ya didukung koalisi perubahan untuk persatuan di Pilpres di 2024. Nasdem ogah Anies dijadikan cawapres pendamping Ganjar Pranowo sebagaimana wacana politikus PDIP Perjuangan itu. Ketua DPP ya Partai Nasdem Taufik Basari menekankan Nasdem menganggap mantan gubernur di Jakarta itu sudah mampu menjadi presiden RI. Kita sampai saat ini terus mendorong Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden karena kita melihat masyarakat Indonesia membutuhkan sosok seperti Pak Anies Baswedan yang memimpin bangsa kita begitu kan.
Jelas di situ kepercayaan masyarakat kepada Anies Baswedan sangat tinggi begitu kan. Visi misi dari koalisi perubahan sudah jelas di situ, sudah diterima oleh masyarakat. Juga tidak mungkin begitu kan. Di satu sisi Anies menjadi cawapres yang punya segudang prestasi, yang punya visi dan misi untuk melanjutkan ya kesejahteraan masyarakat ke depan begitu kan, apalagi bangsa kita begitu kan membutuhkan sosok perubahan yang sangat luar biasa, ada kemajuan luar biasa begitu di tangan Anies Baswedan. Ini yang diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Koalisi perubahan saya kira bubar begitu tuh, bukan lagi perubahan begitu ya. Bahkan di satu sisi jadi kita tetap mendorong Mas Anies sebagai calon presiden. Soal Ketua DPP PDP Syahid Abdullah membayangkan Anies dan Ganjar bisa bersatu dalam satu kekuatan ya. Taufik merespon positif. Namun untuk saat ini kata dia Nasdem tetap mendorong Anies sebagai bakal capres bukan cawapres. Meskipun dinamika politik masih amatlah cair begitu ya. Ya mungkin PDP sudah membangun komunikasi sana sini begitu bagaimana begitu proposal yang diajukan kepada Pak Ganjar menjadi capres di situ begitu ya. Ya saya kira Nasdem dan dua koalisi perubahan saya kira tidak mau di situ begitu, dan Anies Baswedan saya kira juga tidak mau begitu ya. Namun untuk saat ini kata dia Nasdem tetap mendorong Anies sebagai bakal capres bukan cawapres meskipun dinamika politik masihlah amat cair. Boleh-boleh saja setiap orang punya harapan ya, punya bayangan ataupun pandangan. Ini menunjukkan ya prosesnya masih dinamis, masih cair ya. Kita lihat saja perkembangan berikutnya seperti apa jelasnya. Bahkan di satu sisi nanti kita posisinya yang jelas kita tetap mendorong Pilpres ya bisa berjalan dengan aman tanpa ada pertentangan ya antara kubu yang harus ditunjukkan antara elit ya. Meskipun paham masing-masing dari kita berbeda, tapi kita tetap ya terus guyup bersama, tambah ya si Tobas. Bahkan anggota DPR fraksi Nasdem ini ya pun mengungkapkan komunikasi partai dengan PDP masih berjalan baik. Karenanya dia melihat ya dinamika politik yang terjadi ya hingga menjelang waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres ke KPU. Komunikasi antar partai politik cukup baik dan tidak ada yang menjatuhkan satu sama lain. Ia menunjukkan semuanya masih dinamis ya. Masih dilihat saja dinamika ke depan seperti apa puncaknya ya. Nanti di Oktober selama ya menunggu Oktober ya segala peluang masih bisa terjadi. Katanya begitu ya. Ya namanya politik kan dinamis begitu kan, tidak menentu situ begitu kan. Bisa saja apa yang dilakukan selama ini dari Partai Nasdem begitu ya. Bisa saja diduetkan, tapi bukan berarti Anies Baswedan menjadi wakil. Tetap ya disodorkan itu adalah capres. Sudah jelas ya di situ begitu kan ya. Partai dari Nasdem sendiri sudah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres. Di koalisi perubahan sudah seperti itu begitu. Ya, sayang seribu sayang kalau memang ini diterima menjadi cawapres begitu ya. Saya kira juga satu sisi tidak mungkin. Karena politik kita dinamis begitu kan, tidak ada lawan, tidak ada kawan di situ ya. Bisa saja itu terjadi ya, karena karena yang namanya kepentingan itu pasti ya berbeda ya, kadang dengan masyarakat begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi Anies lebih baik menjadi capres. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.